Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Kamila Tunisa di On Talk episode 4. Episode kali ini akan membahas mengenai pentingnya edukasi pajak bagi UMKM. Buat teman-teman UMKM yang ngerasa bingung banget nih gimana cara bayar pajak, gimana cara daftar menjadi wajib pajak, dan lain-lain pokoknya tentang dunia perpajakan, pantengin terus video kita karena kita akan membahas tuntas mengenai pajak. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang juga dan klik tombol notifikasinya biar gak ketinggalan info dari app On. Selain itu juga jangan lupa like, comment, share, dan bagikan ke semua teman-temannya karena app On akan memberikan informasi-informasi yang menarik, aktual, dan terpercaya. Farisa ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi mana? Alhamdulillah baik juga. Oke. Teteh ini kan saya taunya tuh Teteh emang orang yang sangat-sangat menggemari tentang pajak dan banyak banget pengalamannya di dunia perpajakan kan. Enggak juga, sedikit banyak. Suka merendah gitu sih. Nah, terus kan dulu juga Teteh, sekarang kan masih kuliah ya? Aku lagi lanjutin magister di keuangan perbankan syariah di Politeknik Negeri Bandung. Oh iya. Teteh gimana sih awalnya tuh Teteh bisa tertarik sama pajak? Sementara kan orang-orang tuh biasanya tuh kalau udah dengar kata pajak tuh kayak, aduh apa sih pajak gitu? Aduh males banget deh gitu, ribet banget deh, undang-undangnya tuh banyak banget dan lain-lain gitu. Di saat orang-orang nggak suka tentang pajak nih, kok bisa sih Teteh terjun ke dunia pajak dan menggeluti itu gitu? Gimana? Jadi sebenarnya aku tuh nggak sengaja kayak terjebak gitu. Kan sebenarnya waktu kuliah itu kan fokusnya ke keuangan perbankan. Iya. Cuman waktu udah mendekati lulus, aku tuh mikir kan, wah harus ngambil satu spesifikasi yang aku tuh bener-bener menguasai gitu. Kayak ya pajak atau financial planner. Nah, waktu pas lagi lihat-lihat tentang sertifikasinya, paling dekat itu dari kampus itu adalah sertifikasi pajak ceritanya. Oh gitu. Akhirnya aku terjunlah ke pelatihan pajak itu. Cuman ternyata pas udah di pelatihan pajak, seneng gitu sama cara kita ngolah dari sisi perhitungan, terus lihat dari sisi hukum, dan ternyata pajak tuh kompleks banget. Kita harus belajar finansialnya, kita harus belajar manajemennya gitu sampai ke perhitungan pajak. Jadi aku sukanya mulai dari pas pelatihan pajak itu sih. Oh gitu, jadi awalnya karena nggak sengaja nyemplung gitu ya? Akhirnya keterusan gitu. Jadi akhirnya kok nyaman lama-lama iya, gitu ya? Nah, ngomong-ngomong karena Teteh suka banget nih sama pajak gitu ya. Nah, kita tuh, Eponin itu kan menangani tentang UMKM ya Teteh. Teteh pernah nggak sih nanganin pajak yang ada kaitannya dengan UMKM gitu? Nah, kebetulan kalau UMKM itu tuh kalau dari kementerian kan yang omsetnya itu kurang dari 55 miliar ya. Kalau dari pajak UMKM itu yang per tahunnya kurang dari 4,8 kan disebut UMKM. Nah, kebetulan dari aku sekarang sambil kerja juga, itu tuh perusahaannya masih tergolong UMKM. Jadi di PT NGB Karya Nusantara itu aku UMKM. Dari pertama kali terjun ya itu nanganin pajaknya dari mulai pernah pajak bermasalah ditinggalin sama yang sebelumnya tuh ternyata belum bayar PPN atau pelaporan pajak finalnya ternyata nggak tiap bulan. Itu jadi aku sama bareng-bareng sama ownernya ya itu nyelesain masalah-masalah pajak dari UMKM itu. Oke. Ngomong-ngomong tadi udah ngomong tentang pajak nih, udah ngejelasin PPN dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau menurut Teteh nih, pajak itu tuh apa sih pengertian dari pajak itu? Pajak adalah nggak textbook banget ya? Nggak harus textbook juga sebenarnya yang biar orang paham gitu kayak ya udah jangan takut bayar pajak gitu. Kalau secara umum pokoknya pajak itu kontribusi wajib yang udah dibebankan kepada masyarakat. Bahkan istilahnya ya baru lahir aja dia tuh udah menanggung beban pajak gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab cinta sama negara ya harus melek gitu sama pajak, harus mau untuk bayar pajak gitu.
Oke, berarti sebenarnya tuh nggak cuma UMKM doang dong yang harus bayar pajak, tapi semua aspek yang hidup dan tinggal di Indonesia tuh sebenarnya wajib bayar pajak ya, kayak gitu. Tadi kan udah dikasih tahu gitu, sebenarnya ada nggak sih kriteria spesifik pelaku UMKM itu tuh harus bayar pajak tuh, apa sih yang menjadi kriterianya gitu? Ketika kan tadi Bayi juga sebenarnya udah menanggung pajak, tapi UMKM yang seperti apa sih yang wajib bayar pajak tuh kayak gitu? Jadi UMKM itu sebenarnya ketika semua orang sudah mendapatkan penghasilan dari diri dia sendiri, maka dia udah otomatis punya wajib pajak. Nah, UMKM itu juga punya nih kewajiban pajaknya sendiri. Nah, kalau misalnya secara kriteria, mungkin kayak aku bingung nih, apakah aku punya tanggungan pajaknya apa aja gitu ya sebagai UMKM. Nah, kita itu bisa, yang langkah pertama adalah mendaftarkan diri dulu ke DJP, ke Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Kita daftar, dilihatin nih usaha kita dalam bidang apa sih gitu, jasa atau yang lainnya gitu ya. Terus nanti dilihat sama DJP-nya, jenis pajaknya ini. Nah, terus dilihat omset per tahunnya itu berapa. Nah, nanti kita dikasih namanya SKT, surat keterangan terdaftar. Nah, dari surat keterangan terdaftar itu baru keluar wajib pajak apa aja yang harus kita bayar gitu. Kalau untuk UMKM biasanya nggak jauh-jauh dari pajak final PPh 4 pasal 2, PPh pasal 4 ayat 2. Terus 21, 23 PPN kayak gitu. Nah, terus UMKM itu dia bisa milih apakah mau menjadi PKP atau enggak. PKP itu apa tuh? Nah, PKP itu pengusaha kena pajak. Jadi kalau mau daftar jadi PKP itu minimal omset perusahaan itu harus 4,8 per tahun. 4,8 juta. 4,8 miliar. Tadi nggak nyebutin yang ya. Aku bingung nih 4,8 apa? Juta apa gitu. Miliar ternyata ya. 4,8 miliar per tahun gitu baru bisa mendaftar menjadi PKP. Berarti kalau di bawah 4,8 miliar sebenarnya nggak apa-apa, nggak bayar pajak gitu? Kalau pajaknya tetap dibayarkan, tapi dia tidak berkewajiban menjadi PKP. Nah, yang tugasnya kalau misalnya jadi PKP itu tanggung jawabnya apa sih gitu ya? Iya. Kalau PKP itu bertanggung jawab sama PPN. Jadi UMKM itu wajib memungut PPN dari lawan transaksinya. Gitu. Itu kalau misalnya jadi PKP. Jadi UMKM itu ketika dia mempunyai penghasilan itu udah otomatis wajib bayar pajak. Harus wajib terdaftar. Bener-bener. Nah Kak, tadi kan Kakak banyak nih ngomongin istilah, ada PPN, ada PKP, ada PPh gitu. Mungkin yang nonton kan nggak semua orang ngerti tentang pajak ya Kak. Boleh dikasih tahu istilah-istilah itu sebenarnya apa aja sih? Kadang kan aku juga bingung gitu. Ada PBB ya? PPNBM. Iya kayak gitu-gitu kan. Aduh tuh saya juga pusing gitu loh sama pajak tuh, istilah-istilahnya juga banyak banget lah ya. Boleh dikasih tahu nih sebenarnya yang sering berkaitan tuh pajak tuh apa aja singkatannya dan penjelasannya apa gitu. Berarti yang di UMKM aja ya. Oke. Jadi kalau yang di UMKM tadi pertama ada istilahnya PKP, itu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah wajib pajak yang boleh memungut PPN dan wajib melaporkan serta membayar PPN kepada negara gitu ya istilahnya. Nah itu tuh adalah pengusaha yang memiliki omset minimal 4,8 miliar per tahun. Minimal ya itu? Minimal 4,8 miliar per tahun. Omset bruto ya, itu peredaran brutonya. Terus bruto itu berarti kotor ya? Penghasilan kotor. Bruto tuh Terus yang kedua PPN. PPN itu pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai itu pajak yang timbul ketika ada transaksi gitu. Kayak di kafe-kafe ya itu. Kalau kita makan suka ada bawahnya PPN berapa persen gitu ya. Betul. Nah, PPN itu ada macamnya banyak. Nah, salah satu yang tadi Mila sebutin itu namanya PPN restoran. Jadi ada macamnya juga ya PPN? Ada macamnya juga. Kalau boleh tahu apa aja tuh Kak? Kalau di UMKM sih namanya PPN usaha sih ya rata-rata. Itu tuh biasanya 10% dari omset. Dari omset transaksi jual beli. Itu tuh emang 10% tuh udah ada penentuannya ya? Udah ada penentuannya. Nggak semata-mata
UMKM sendiri, nentuin sendiri gitu ya. Itu dari undang-undang ya? Dari undang-undang. Undang-undang. Oke. Terus apa lagi ya? Tadi PPh final, PPh pasal 4 ayat 2. Nah, PPh final itu adalah PPh yang dipungut karena UMKM itu memiliki penghasilan. Jadi itu tuh masuk ke Undang-Undang Nomor 36, kalau nggak salah ya, Undang-Undang Nomor 36 tentang pajak penghasilan. Nah, jadi kalau orang pribadi kan itu kenanya pasal 21 tuh, yang orang pribadi. Yang tadi Mila cerita 0,5% dikurangin orang nikah. Oh gitu iya benar-benar. Nah itu 21. Itu tadi di balik layar ya. Nah kalau UMKM itu dikenainnya final. Nah kalau sekarang ada untuk untuk omset sampai 4,8 dikenainnya 0,5% PPh finalnya. Terus pasal berapa lagi? 0,5% tuh dari apa tuh Kak? Dari omset juga, dari bruto juga. Tapi dibayarnya per bulan. Oh, per bulan. Jadi kita gini, jadi gimana? daftarin nih. Oke. UMKM kita lihat dulu pas di laporan keuangan, oh ternyata omset per tahun kita cuma 4 miliar misalnya. Terus kita daftarin ke DJP. Nah sama DJP-nya akan otomatis diarahkan ke PPh final itu. Berarti kamu nanti per bulannya akan bayar 0,5%-nya dari pemasukan dari omset bruto per bulan gitu. Biasanya tuh yang ngitungin 0,5% dari bruto tuh kitanya apa udah ditentuin dari sananya? Yang ngitungin yang gimana? Misalkan penghasilan kita tuh 4,8 miliar nih gitu. Total yang harus dibayarkannya tuh emang dari sananya apa? Dari sana tuh cuma ngasih ketentuannya aja, hitung aja sendiri gitu bayarnya berapa. Untuk bayar per bulan ya dari kita sendiri. Jadi di aplikasinya itu biasanya kita masukin laporan keuangan per bulan. Oh, gitu. Ada aplikasinya gitu ya? Ada kalau untuk bayar pajak. Nah, terus nanti keluarlah omset berapa tuh dari aplikasinya. Nanti otomatis kehitung dari 0,5%. Keluar nominal yang harus dibayarkan. Oke. Nah, sebenarnya tuh dari kan tadi udah ngomong nih pajak kayak gini kayak gitu, ada peraturannya dan lain-lain gitu. Kenapa sih UMKM tuh harus bayar pajak? Apa sih yang jadi keuntungan dari ketika kita membayar pajak gitu, Kak? Apa aja tuh? Keuntungannya banyak banget sih. Jadi untuk teman-teman UMKM yang belum melek pajak harus segera dikejar nih itu pajaknya. Kenapa? Karena yang pertama untuk UMKM yang udah sadar pajak dan punya NPWP itu biasanya dianggap kredibilitas usahanya itu udah kuat dan lebih tinggi. Jadi dianggap wah perusahaan ini udah besar kayak gitu. Itu tuh anggapan itu tuh baik dari kerjasama investor atau dari customer, dan yang paling penting adalah dari pembiayaan kalau misalnya mau melakukan kredit di perbankan. Karena kan udah wajib punya NPWP sekarang. Nah udah gitu yang kedua ini jarang banget dibahas di artikel-artikel gitu ya. Kenapa sih untungnya buat UMKM? Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mendaftarkan diri menjadi PKP, kayak Mila nih, Mila makan di restoran, 10%-nya yang bayar siapa? Aku. Nah, Mila kan. Nah, kalau misalnya UMKM, untuk teman-teman yang belum jadi PKP, 10%-nya juga mereka yang bayar, UMKM-nya yang bayar. Tapi kalau teman-teman udah jadi PKP nih, 10%-nya bukan mereka yang bayar, tapi pembeli, customer terakhir gitu. Oh, customer terakhir. Customer terakhir. Mau customernya berupa UMKM, badan, perusahaan atau orang pribadi yang belum punya sebagai PKP, nah dia yang bayar. Jadi kalau misalnya UMKM itu udah bisa menjadi PKP, berarti dia nggak usah nanggung PPN gitu. Dia bisa memungut dari customer terakhir untuk dibayarkan kepada negara. Tuh, dengerin, itu loh manfaatnya. Jadi jangan takut ya bayar pajak. Sebenarnya kalau kita ngerti, nggak memberatkan juga ya Kak, sebenarnya pajak itu. Dan sebenarnya kenapa sih? Tapi yang aku tahu sekarang tuh masih banyak orang-orang tuh yang ngerasa takut gitu sama pajak. Gimana sih caranya biar kita tuh nggak takut gitu? Biar kita tuh kayak, iya pajak tuh kayak gini loh. Pajak tuh nggak bikin kita jadi susah kok gitu. Nah ada nggak sih Kak tips and trick? Ya jadi kenapa mungkin banyak teman-teman yang ribet gitu ya UMKM tuh nganggapnya ke pajak karena mungkin tanggung jawab administrasinya lebih besar. Pertama kan harus melakukan pembukuan, terus kayak pelaporan keuangannya juga harus sudah benar gitu baru bisa bayar pajak. Nah tapi keuntungan menurut aku sih
setelah melakukan pajak di UMKM yang udah sebagai wajib pajak dan juga belum, itu keuntungannya jauh lebih banyak banget gitu untuk teman-teman yang udah melakukan wajib pajak. Tips dan triknya untuk lebih mudah membayar pajak adalah mindsetnya teman-teman. Pajak itu kan penuh dengan banyak peraturan. Jadi istilahnya aku harus ngafalin berapa undang-undang sih gitu, supaya aku bisa melek pajak. Enggak gitu teman-teman. Yang penting teman-teman itu sadar tanggal berapa aja sih saya harus membayarkan pajak perusahaan saya. Tanggal berapa aja saya harus membayarkan wajib pajak UMKM saya. Nah, ketika tanggal itu sudah teman-teman hafalkan, nanti secara peraturan itu tuh udah otomatis akan ada di sistem DJP-nya. Jadi DJP sekarang itu kita nggak usah ngitung pakai kalkulator 0,5 kali ini berapa gitu ya, secara angka enggak. Jadi udah diarahin banget. Jadi bahkan sampai kayak satu persatu masukin ini dulu ya gitu di aplikasinya. Udah ada tutorialnya, arahannya ya dari sana. Arahannya. Nah tarifnya juga udah otomatis. Jadi teman-teman nggak usah ngafalin undang-undang gitu istilahnya. Kayak, jangan takut salah bayar pajak juga gitu jangan ya. Jangan salah bayar pajak karena DJP juga membantu meminimalisir kesalahan sedini mungkin sih gitu. Jadi yang penting kita mau daftar dulu ke DJP dan di sana juga banyak pelatihan untuk UMKM dari perpajakan. Terus nanti setiap tanggal laksanakanlah gitu secara tepat waktu wajib-wajibnya. Nah, cara daftarnya tuh gimana kan? Tadi katanya daftarlah ke DJP gitu. Cara daftarnya tuh gimana? Apa harus ke kantornya gitu ke DJP? Apa kayak gimana? Kalau baru awal sih harus daftarin ke kantor pajaknya. Setiap daerah ada ya? Nah, daftarnya itu ke kantor terdekat dari lokasi usaha. Gitu. Nah, tapi kemarin semenjak corona ini tuh DJP tuh benar-benar ngasih fasilitas yang mudah banget, kayak fasilitas pendaftaran online. Gitu. Nah, yang harus dipersiapin administrasinya lumayan banyak sih sebenarnya, tapi secara umum kayak akta pendirian, NPWP pemilik kayak gitu-gitu. Nanti di sana diarahin sama yang tadi dapat SKP itu. Oke, jadi nanti sebelum, berarti kalau teman-teman nih yang mau tertib pajak sekarang jangan takut kalau pajak tuh misalkan takut salah perhitungan dan lain-lain karena nanti akan diarahkan di DJP. Tapi sebelum itu teman-teman juga harus daftar dulu nih ke DJP. Buat teman-teman yang emang belum pernah daftar sama sekali, emang harus ke kantor terdekat ya dari UMKM teman-teman berjualan gitu, tempat berjualan. Tapi kalau misalnya sekarang karena masih COVID bisa secara online ya Kak. Cuman harus ada NPWP, akta pendirian. Nah, kalau bikin akta pendirian itu tuh dari mana tuh Kak? Kalau itu berarti berhubungannya sama Haki ya, yang kemarin. Oh, sama yang kemarin gitu ya. Izin perusahaannya kayak gimana, nanti biasanya kan sama notaris. Oh, legal Haki gitu ya. Baru bisa dilampirkan ke DJP gitu. Oke. Nah, berarti buat yang bingung nih daftarin akta pendiriannya kemana, jangan lupa tonton On Talk episode 3 tentang Haki kayak gitu. Nanti di sana dijelasin juga ya teman-teman. Nah, terus kan ngomong-ngomong tadi udah tips and trick dan lain-lain. Sebenarnya tuh sosialisasi tentang pajak tuh sebenarnya digalakin belum sih Kak? Digalakin. Di apa sih? Iya benar. Iya ya. Sama pemerintah. Menurut Kakak kayak gimana tuh? Menurut aku DJP itu DJP terus ya, maksudnya Kementerian Perpajakan. Iya. DJP Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan itu udah benar-benar membuka fasilitas selebar-lebarnya buat UMKM bertanya. Asal mereka mau untuk mencari informasi gitu. Entah itu secara online maupun secara offline kan, datang ke kantor. Jadi kalau dulu orang-orang yang daftar ke kantor itu syaratnya kayak harus punya janji dulu, terus kayak orang-orang tertentu aja gitu. Kalau sekarang tuh bener-bener datang terus mau ngapain, mau nanya nih tentang pajak UMKM, oke masuk ke ruangan yuk, kita jelasin dari awal kayak gitu. Sekarang udah ramah dan udah dipermudah lah ya. Betul, udah dipermudah banget karena Kementerian Keuangan juga sadar sih kalau Indonesia tuh UMKM-nya termasuk yang nyokong keuangan negaranya itu besar banget gitu. Jadi secara pajak juga pasti agak digalakin sih. Terus dari informasi juga dulu itu kenapa banyak yang malas gitu ya ikut pajak karena informasinya belum gampang diakses.
Jadi contoh sekarang kita COVID itu ada insentif pengurangan PPh final UMKM. Nah dulu insentif gitu tuh yang tahu ya orang-orang yang rajin gitu ya baca koran atau baca informasi. Nah kalau sekarang dari DJP-nya aja udah ngasih tahu secara pribadi, entah lewat handphone, nomor handphone atau email perusahaan. Jadi udah nggak ada istilahnya tuh UMKM nggak tahu informasi tentang insentif atau kemajuan-kemajuan dari pajak lainnya. Iya. Jadi dengan tertib pajak tuh bakal memudahkan segalanya ya. Benar banget. Memudahkan segalanya, mendapat keuntungan banyak. Kalau mungkin yang sulit mendapatkan permodalan dengan tertib pajak, bisa dengan mudah menggait investor-investor yang ada juga ya Kak, kayak gitu. Jangan lupa bayar pajak. Iya, jangan lupa ya bayar pajak. Jangan lupa bayar pajak. Terus sebenarnya tuh kalau pajak itu dilema nggak sih buat pengusaha skala kecil? Menurut Dilemanya Kakak? gimana? Maksudnya susah atau enggak gitu ya? Iya. Buat skala kecil. Kalau menurut aku sih nggak susah sih. Kalau untuk kemudahan akses yang udah kita dapat sekarang gitu ya. Dengan keuntungan yang bisa teman-teman dapat dengan wajib pajak yaitu kemudahan berinvestasi, dari mendapatkan modal entah itu dari investor ataupun dari perbankan, terus kepercayaan customer karena sekarang Mila misalnya bekerja sama nih sama perusahaan, kalau dia belum punya NPWP berani nggak PT kok belum punya pajak ya gitu, kayak agak kok kurang bener percaya gak ya gitu ya. Ini penipuan bukan ya gitu kan. Jadi asal udah terdaftar dan kita mau cari informasi gitu ke DCP ataupun secara online banyak banget. Contohnya ini OnTalks gitu ya, udah memberikan fasilitas buat teman-teman gitu, gimana sih belajar pajak, gimana UMKM untuk mendapatkan kewajiban pajak yang tertib. Itu tuh mempermudah banget sih dari buat pengusaha kecil. Bener. Jadi intinya tuh sebenarnya untuk sekarang tuh nggak susah ya, asal kitanya mau mencari tahu ya. Kayak gitu. Buat yang susah mencari, yang nggak mau mencari tahu, apapun yang mudah juga akan menjadi susah, gitu nggak sih? Karena pengusaha kecil tuh mereka pasti pengen kan jadi pengusaha besar. Nah, nggak selamanya gitu pengen jadi pengusaha kecil. Nah, dimulainya dari apa? Ini salah satunya gitu, membayar pajak, menjadi wajib pajak yang baik. Iya. Terus kadang juga kan suka ada anggapan kayak gini, apa sih bayar pajak tuh buat usaha-usaha yang gede aja gitu, buat aku kan usahanya masih skala kecil lah gitu, ngapain juga bayar pajak. Masih ada yang kayak gitu kan, urusan-urusan orang lain lah kayak gitu. Iya, padahal nanti malah usahanya nggak berkembang gitu ya. Iya. Nggak besar-besar. Justru kita harus mulai tertib pajak dari usaha kita masih kecil. Betul. Kayak gitu ya Kak. Jadi administrasinya udah dicicil dari awal, nggak terlalu sulit untuk kamu. Memang kalau bikin pajak tuh administrasi penulisan keuangan itu harus tertib banget ya Kak. Karena salah satu kewajiban kita pas lagi bayar pajak itu adalah mengupload laporan keuangan. Nah, kalau administrasi keuangan yang nggak bener nih, kita mau upload keuangannya pakai apa gitu kalau nggak punya laporan keuangan. Jadi harus sudah mulai rapih, minimal itu kita harus udah bisa membuat cash flow atau arus kas. Nah terus laporan laba rugi itu harus udah bisa 2. Nah dimulai dari mencari tahu gimana sih cara bikin jurnal keuangan yang benar kayak gitu-gitu. Terus sampai nanti menyusun laporan keuangan yang baik yang akan diterima oleh pajak, yang akan diterima oleh DJP gitu. Oke, menarik banget ya obrolan kita. Pokoknya aku juga yang tadinya kayak nggak ngerti pajak, sekarang kayak oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata daftar pajak tuh nggak sesulit yang aku bayangin gitu, nggak sepusing yang aku pelajari waktu aku sekolah gitu dengan ngobrol kayak gitu. Kadang mungkin kita harus belajar dari hal-hal yang emang nggak selalu teoritis ya Kak, harus ngobrol sama orang yang udah terjun langsung biar ngejelasinnya pun lebih mudah. Oh kayak gitu. Oh ternyata yang tadinya bayar pajak aku pikir tanggungan aku, kalau kita udah jadi tadi itu apa PKP. PKP itu jadinya tuh sebenarnya bukan kita loh yang membayar, tapi customer terakhir kita kayak gitu. Nah mungkin kesimpulannya nih Kak, menurut Kakak sekali lagi takutnya tadi ada yang masih bingung gitu.
cara untuk menjadi pendaftar wajib pajaknya kayak gimana? Apa sih yang harus dilakuin? Kesimpulan. Ya, jadi teman-teman, yang pertama sih kalau untuk mempermudah ya supaya langsung diterima, itu pastiin dulu administrasi keuangannya udah baik dan benar. Dimulai dari bukti-bukti transaksi, kemudian penjurnalan sampai ke penyusunan laporan keuangan. Nah, setelah teman-teman udah memastikan bahwa UMKM-nya bisa menyusun laporan keuangan dengan baik, baru bisa menghubungi kantor pajak yang terdekat. Nah, dari kantor pajak yang terdekat itu dibawa persyaratan administrasinya. Nah, kalau misalnya malas gitu ya bolak-balik, bisa dicek di webnya DJP syarat administrasi apa aja sih yang harus dibawa untuk menjadi seorang PKP. Nah, kalau nggak salah itu contohnya misalnya kayak KTP, akta pendirian, kayak gitu-gitu, itu dibawa. Nanti di sana ikuti arahan dari petugas pajaknya. Jadi teman-teman harus mempresentasikan sedikit dalam bidang apa UMKM teman-teman berjalan. Kemudian dilihat dari laporan keuangan terakhir berapa sih omset dari laba kotor per tahunnya. Kalau misalnya teman-teman laba kotornya kurang dari 4,8 itu bisa mengajukan menggunakan PPh final. Tapi kalau misalnya lebih dari 4,8 itu wajib menggunakan PPh penghasilan pasal 21. Kayak gitu. Udah dijelasin cara mau daftar pajak kayak gimana, udah dijelasin juga keuntungan dari tertib membayarkan pajak itu apa aja. Terus udah dijelasin juga tadi tips and trick biar kita tidak sulit untuk melakukan pembayaran pajak dan lain-lain. Makasih banyak buat Teh Farisa ya. Aku manggilnya Teh apa sih? Teh Farisa yang udah mau banget berbagi sama kita. Kata-kata pamungkas nih, quotes yang boleh yang mau kakak sampaikan ini buat teman-teman UMKM apa sih? Bebas sih sebenarnya. Apa ya? Untuk teman-teman UMKM, aku sendiri juga pelaku UMKM nih gitu, lagi merintis. Jangan patah semangat gitu. Pasti kalau merintis awal kan lumayan ya, kita harus belajar ini gitu. Tapi sebenarnya kita itu adalah tombak dari negara kita loh gitu. Buktinya aja waktu kita ngalamin krisis ekonomi tahun 1998, yang bertahan itu UMKM. Jadi jangan malu, jangan takut kalau misalnya lagi bersaing sama perusahaan-perusahaan yang terlihatnya udah besar gitu ya. Padahal kita juga punya kelebihan yang lebih baik kok gitu dibanding mereka. Jangan takut untuk menjadi kecil. Jangan takut apa sih? Terlihat kecil karena suatu saat kita akan menjadi besar. Betul. Kayak gitu. Makasih banyak Teh Farisa udah datang ke sini jauh-jauh. Kita juga tadi menerapkan protokol kesehatan dulu. Terus udah berbagi cerita tentang pajak dan lain-lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.